Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent part 18. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yueling memutuskan keluar dari Secret Rim dan meninggalkan Yetian di dalamnya. Tapi saat dia keluar, seluruh tubuhnya dalam keadaan yang terluka parah. King Yunhee yang ada di sana melihat dari atas gedung dan tahu kalau Yueling itu adalah junior dari keluarga Yue. Melihat dari luka parahnya, dia yakin Yueling keluar dengan paksa karena bis yang ganas dan dia pasti tidak menemukan harta karun apapun. Dengan tawa lebarnya, King Yunhee menantikan domba gemuk di dalam segera keluar. Kalau dilihat kayaknya King Yunhee mau merampas atau merebut apapun yang akan dibawa orang-orang dari dalam Secret Rim. Sementara itu di pusat perdagangan, Pak tua ini sangat kaget. Dia tahu kalau luka Yueling hanya luka kulit biasa, bukan luka yang begitu parah. Dan dia bertanya ke Yueling apa yang terjadi. Ada banyak master di dekat pintu keluar Secret Rim. Dengan berpura-pura terluka parah, mereka pasti berpikir aku dipaksa keluar. Pak tua ini akhirnya paham dengan apa yang direncanakan Yueling. Yueling sudah sembuh total setelah meminum ramuan. Pak tua ini bertanya apakah Yueling menemukan harta. Yueling menjawab, tentu saja. Aku berhasil menemukan Fire Spirit Talent Grass. Sambil memperlihatkan bunga itu. Pak tua ini sangat kaget saat melihat Yueling mendapatkan harta karun yang begitu luar biasa. Paman Ben, aku mau meminta bantuanmu, kata Yueling yang memanggil Pak tua itu Paman Ben. Dia memasukkan Fire Spirit Talent Grass ke inventory-nya. Paman Ben berjalan menjauh. Kau menemukan Fire Spirit Talent Grass, itu adalah pencapaian bagus untuk keluarga Yue. Katakan, kau mau minta bantuan seperti apa? Kata Yueling, aku hanya meminta satu hal. Aku mau bertemu dan melihat ancestorku. Paman Ben sangat kaget mendengar permintaan Yueling. Aku tahu, karena tingkat kesenioranku, aku tidak akan bisa bertemu dengan ancestor. Tapi masalah ini sangat penting bagiku. Aku harap Paman Ben bisa membantuku. Paman Ben memuji keberanian Yueling. Kalau aku tidak bisa menemui ancestor, aku tidak akan memberikan Fire Spirit Talent Grace ini. Aku bahkan akan menghancurkannya. Paman Ben kaget dan bertanya apakah tidak bisa menawar itu. Yueling mengatakan hanya ingin bertemu dengan ancestor. Paman Ben menghela nafas dan mengatakan, oke, aku akan mengaturnya. Dan setelah itu di sebuah rumah megah, terlihat Yueling yang keluar dari satu ruangan dan hanya menggunakan handuk yang menutupi tubuhnya. Dia sangat senang dan sudah lama tidak mandi air hangat. Yueling melihat langit malam dan penasaran apa yang dilakukan Yetian di dalam sana. Sementara itu Yetian yang tampak sudah mengalahkan monster dengan belatinya. Dia menduduki monster itu. Yetian sangat bosan karena monster di sini tidak ada satupun yang pandai bertarung. Ada beberapa monster yang sudah dia kalahkan dari berbagai ukuran. Kita kembali ke dunia luar. Tampak ada wanita yang mengetuk satu ruangan. Itu kamar Yueling. Dia mengatakan kalau Paman Ben menyuruh Yueling datang ke ruang tamu. Yueling sudah keluar dengan sumringah lebar. Setelah itu di kediaman Yue, ancestor keluarga Yue bernama Yue King memuji Yueling yang berhasil mendapatkan Fire Spirit Talent Grass. Katakan, hadiah apa yang kau mau? Yueling menutup mata menguatkan dirinya sendiri dan dia mengatakan, aku mau memahami monumen pencerahan. Paman Ben kaget mendengar permintaan Yueling yang ingin mempelajari monumen pencerahan. Katanya monumen pencerahan itu fondasi keluarga Yue. Bahkan dirinya tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya.
dan permintaan Yueling terlalu berlebihan. Yueling berlutut. Junior ini mendapatkan 6 bunga Heavenly Soul di Sacred Flame, dan aku akan memberikan semuanya untuk para murid di keluarga Yue. Tapi aku berharap Ancestor memenuhi permintaanku. Yue King menikmati tehnya. Aura monumen pencerahan akan menghilang, dan beberapa kesempatan untuk mendapatkan pencerahan itu sudah lama diatur. Ganti permintaanmu itu. Yueling dengan sangat yakin mengatakan, hanya ini permintaanku dan aku tidak tertarik pada hal lainnya. Yue King melihatnya begitu tajam dan mengeluarkan aura kuatnya. Aura itu yang sangat kuat. Yueling tidak siap dan langsung terlempar keluar dari ruangan itu. Paman Ben sangat kaget dengan apa yang dilakukan Ancestornya. Kau berani tawar-menawar denganku. Yue King berdiri, berjalan mendekati Yueling. Yueling di sini mencoba berdiri. Tidak masalah seberapa banyak pun aku mengkultivasi, mungkin aku hanya bisa mencapai level Grandmaster. Aku tidak bisa menerima itu. Aku mau menjadi lebih kuat. Yue King memanfaatkan kekuatannya untuk bisa terbang. Lancang. Setelah itu, Yueling merasakan tubuhnya ditekan sesuatu. Yueling berusaha menahannya dan baru merasakan tekanan dari orang yang sudah berada di King level. Paman Ben berlari keluar dan berlutut meminta maaf. Yueling masih muda dan impulsif. Tolong ampuni dia. Yueling mengatakan ke Paman Ben kalau ini bukan urusannya. Yueling dengan semua kekuatannya berhasil berdiri dan melawan tekanan dari Yue King. Aku harus mempelajari monumen pencerahan. Yue King kaget saat melihat Yueling bisa melawan tekanannya. Yue King mengibaskan tangannya dan saat itu tekanan yang sebelumnya dia sebarkan mulai menghilang. Yueling terjatuh lagi, tapi dia sadar kalau tekanan Yue King menghilang. Terima kasih atas ampunanmu, Ancestor. Yue King mengeluarkan sesuatu. Keluarga mempunyai aturan, dan aku tidak akan melanggarnya. Ini adalah token pribadiku, dan dengan ini kau bisa pergi ke monumen pencerahan. Ambillah, token itu sudah diserahkan ke Yueling. Yueling menerimanya dengan senyuman senang. Setelah itu di kediaman Yue di sore hari, Ancestor, Yueling mengirim 6 Heavenly Soul Flower dan Fire Spirit Talent Grass. Letakkan itu di meja. Paman Ben berjalan ke meja untuk meletakkannya. Dia pun bertanya kenapa Ancestor berubah pikiran dan akhirnya menyetujui Yueling untuk pergi ke monumen pencerahan. Ancestor menjawab itu sambil menyirami tanaman kesayangannya. Yue King bilang dia menyukai sifat keras kepala Yueling. Aku seperti melihat diriku sendiri waktu muda. Oke, kita pindah lagi ke Sacred Realm. Terlihat Yetian yang sedang memanjat tebing curam. Dan dia senang akhirnya melihat incarannya. Itu adalah tanaman yang tumbuh di tebing itu. Tanaman itu ginseng, dan Yetian sangat senang sudah bisa mendapatkannya. Tapi pada saat itu Yetian kehilangan pijakannya dan malah terjatuh dari ketinggian. Yetian pun beruntung terjatuh di air. Dia berenang ke tepian dan akhirnya bisa keluar dari sana. Yetian melemparkan tanaman spiritual yang barusan dia dapatkan. Space Talent Pocket Space. Yetian mengeluarkan semua tanaman spiritual yang dia dapatkan selama dia di sini. Aku cukup beruntung bisa menemukan tanaman spiritual sebanyak ini dalam beberapa hari. Selain itu, aku juga mendapatkan untung dari para beast yang kubunuh. Yetian kesal karena bajunya basah dan ingin mengganti pakaiannya. Beruntungnya, Yeyu sebelum kesini menyuruh Yetian untuk membawa pakaian ganti. Sementara di dekat Yetian tampak ada bayangan bis yang terus mengawasinya. Dan tak lama setelahnya, Yetian sudah mengganti bajunya. Yang dia pakai sekarang hoodie hijau dan celana training.
aku akan istirahat untuk malam ini. Tapi saat itu Yetian mendengar suara perutnya yang kelaparan. Yetian ingin mencari makanan di sekitar sini. Yetian saat itu menoleh karena mendengar suara langkah kaki yang ternyata adalah babi hutan monster. Yetian kaget, apa yang dicari malah datang sendiri. Dan setelah itu kita sudah tahu apa yang terjadi. Di sana terlihat asap keluar. Yetian sudah membakar semua daging babi itu untuk dia makan. Yetian sangat senang kualitas dagingnya ternyata bagus. Dan setelah memakannya, itu sangat enak. Saat itu ada sesuatu yang dengan cepat melompat mendekati Yetian. Yetian sangat kaget, ada tikus berwarna merah yang merebut daging di tangannya. Dan tikus itu langsung berlari meninggalkan Yetian. "Woi, dagingku!" Yetian dengan cepat mengejar tikus yang sudah melarikan diri membawa dagingnya. Padahal terlihat masih punya daging yang lebih banyak di sana. Kenapa repot-repot mengejarnya? Setelah itu Yetian mencari di mana tikus yang berani mencuri dagingnya. Akhirnya Yetian menemukannya. Dan tikus itu sedang enak menikmati daging yang dipanggang Yetian. Yetian melihat talent tikus itu dengan bakat kopi. Nama monster ini adalah Purple Golden Red. Dia mempunyai talent pencari harta karun tingkat atas. Oke, kali ini cukup sampai di sini dulu. Maaf kalau ceritanya singkat karena manhwa ini update-nya agak lama dan juga kalau update ceritanya itu nanggung. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.